Oke, selamat malam Rahayu. Terima kasih karena sudah mengirimkan video debatnya. Maaf baru sempat untuk mereview dan memberikan feedback. Oke, jadi dalam video ini aku akan menyampaikan dua hal tentang feedback dari video debatnya Rahayu. Yang pertama adalah dari segi method atau cara Rahayu menyampaikan argumennya. Lalu yang kedua adalah mengenai materi dari argumen yang sudah Rahayu bawakan. Oke, Rahayu tadi membawakan materi tentang Dewan ini menyesal penunjukan Duta Prokes oleh Satgas COVID-19 kepada para kepada para pelaku pelecehan prokes. Ya. Oke, secara metode atau method ada beberapa catatan, yaitu dari segi speed atau kecepatan bicara. Aku rasa sudah cukup oke, ya. Dari segi clarity atau kejelasan bicara, artikulasi, itu aku juga menangkapnya dengan sangat baik. Jadi sebetulnya speed dan juga clarity yang dilakukan oleh Rahayu ini perlu dijaga ritmenya, ya. Perlu bisa konsisten nanti pada saat kompetisi yang sebenarnya, sehingga speednya konsisten, ya. Speednya oke, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, dan kejelasan artikulasinya pun juga oke. Oke, pertahankan itu. Lalu yang kedua adalah tentang materi yang Rahayu bawakan. Ya, di sini Rahayu mengatakan bahwa sebagai dewan, yaitu Rahayu merasakan tidak setuju dengan penunjukan duta, yaitu dengan penunjukan pelaku pelecehan prokes COVID-19 oleh Satgas COVID untuk menjadi duta prokes, ya. Dan di sini alasannya adalah karena akan menimbulkan polemik. Lalu yang pertama adalah penunjukan ini akan menimbulkan polemik sehingga menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena di sini Rahayu sudah melakukan karakterisasi dengan cukup baik, yaitu dengan mengatakan bahwa duta itu merupakan wakil pemerintah atau representasi dari pemerintah dan harus kompeten dalam menghimbau masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan dalam konteks prokes ini, ya. Oke, bagus, ya. Lanjutkan untuk melakukan karakterisasi seperti ini. Lalu lalu penunjukan ini pun juga akan memunculkan stigma dalam masyarakat, yaitu masyarakat akan timbul keraguan dari masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam menjalankan prokes. Oke. Di sini juga bagus karena Rahayu sudah menyampaikan apa sih kira-kira efek atau problem, ya, yang akan terjadi apabila apa sih efek atau problem yang terjadi dengan adanya penunjukan ini. Oke. Lalu Rahayu juga membawakan bahwa penunjukan ini membawa kekhawatiran di mana masyarakat nantinya tidak akan menaati himbauan prokes sang duta prokes. Oke. Yang di sini aku rasa Rahayu harus melakukan elaborasi lagi bahwa apakah benar bahwa dengan penunjukan para pelaku pelecehan itu, ya, maka masyarakat tidak akan menjalankan prokes sama sekali. Ini akan menimbulkan pertanyaan, yaitu adalah apakah masyarakat selama ini menjalankan prokes karena kesadaran akan kesehatan mereka sendiri, atau mereka menjalankan prokes hanya karena himbauan dari pemerintah ataupun dari duta prokes. Ini yang harus dijustifikasi dan juga harus dielaborasi oleh Rahayu. Oke, yang selanjutnya adalah Rahayu juga menjelaskan bahwa penunjukan ini tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Satgas COVID, yaitu adalah membuat efek jera.
ya. Rahayu menjelaskan bahwa tidak ada efek jera sama sekali yang ditimbulkan dari adanya pengangkatan ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, pertama, Rahayu harus menjelaskan apa itu efek jera. Yang kedua, Rahayu harus menjelaskan apa itu efek jera, unsur-unsur apa saja yang bisa menimbulkan efek jera. Dan ketiga, Rahayu harus menjelaskan kenapa pengangkatan pelaku pelecehan menjadi duta prokes ini tidak memenuhi unsur-unsur efek jera. Ya, sehingga inilah yang menjadi sumber kekhawatiran ya Rahayu. Oke, jadi itu aja dari segi materi yang aku rasa perlu ditingkatkan dari materinya Rahayu. Selebihnya mungkin kalau di lain waktu bisa lebih dielaborasi akan jadi lebih baik lagi. Oke, thank you Rahayu.